Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal-id'an. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalaluh yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan dan banyak sekali nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari petunjuk beliau kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan arahan di dalam kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di dalam khutbah ini Al-Faqir memberikan nasihat kepada diri sendiri juga kepada khalayak antum semua untuk sama-sama meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang tadi telah disebutkan ayat di dalam muqaddimah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kita semua lalai terhadap perintah Allah. Kita semua lalai terhadap nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Kita selalu disibukkan dengan perkara dunia, bermegah-megah mencari dunia, ambisi terhadap mengumpulkan harta yang ada di dunia. Padahal harta itu sifatnya adalah sementara. Kita harus ingat, umur kita tidak ada yang tahu berapa tahun kita hidup di dunia. Seseorang ambisius
terhadap dunia, terhadap harta yang dia merasa jaminan dirinya itu akan hidup selamanya. Padahal ketika maut menjemput, ajal tiba, maka semua apa yang dia kumpulkan akan sirna, tidak akan dibawa ke alam barzakh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Berbangga-bangga dalam memperbanyak telah melalaikanmu, memperbanyak dunia telah menjadikanmu lalai sampai kamu masuk ke dalam kubur. Melalui ayat ini sesungguhnya Allah hendak memperingatkan kita semua agar tidak lalai dan tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai-sampai kita melupakan perkara yang mengandung unsur akhirat. Sebab kematian pasti datang, serta pertanggungjawaban kepada zat pemberi nikmat mesti kita lakukan kelak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari hanya karena kita terlena, hanya kita dengan mengejar kehidupan yang sifatnya sementara. Kita terlalu asyik mengejar dunia yang fana, lupa akan kehidupan kekal di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia, namun mencarinya harus kita perhitungkan antara halal dan haram. Kita perhitungkan dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalaluhu. Jangan kita mengedepankan gengsi semata, mengedepankan hanya orang yang bisa melihat kita sebagai orang yang kaya raya, tapi kita mengesampingkan apakah itu sifatnya halal atau haram, diridhoi Allah atau tidak. Banyak sekali akhir zaman ini dunia mudah didapatkan dengan instan, entah itu pinjaman online ataupun pinjaman offline, apapun itu sifatnya. Mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita sendiri, kepada saudara kita, keluarga kita, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita hanya mengedepankan gengsi semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian sebagaimana yang sudah diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'alna an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasaba, wa fima anfaqa, wa madza 'amila fima 'alima." Tidak akan bergeser langkah Bani Adam pada hari kiamat di depan Tuhannya hingga ditanya ihwal 5 perkara. Pertama, ihwal umurnya, dipakai apa umur tersebut. Yang kedua, ihwal masa mudanya, dipakai apa masa muda tersebut. Yang ketiga, ihwal hartanya, dari mana harta itu diperoleh dan dipakai apa. Kelima, ihwal apa yang dikerjakan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi pada hari kiamat nanti. Makanya mari kita renungkan sama-sama, sudahkah kita mempersiapkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sudahkah kita mempergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita mempergunakan masa muda kita untuk taat kepada Allah? Sudahkah kita memperhatikan harta yang kita peroleh, dari mana asalnya? Dan sudahkah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita beramal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa taala? Ini artinya kita bukan dilarang mencari kekayaan, bukan tidak boleh mengejar kenikmatan dunia, namun pikirkan sebaik-baiknya pertanyaan yang akan kita hadapi kelak. Jangan sampai kita menyesal gara-gara kita terlalu asyik mengejar dunia hingga kita lupa dengan kewajiban kita di akhirat. Di sini kita jangan terlena dengan nikmat dunia yang fana, sebab masih ada nikmat kekal di akhirat yang harus kita perjuangkan. Ingat, kita di dunia tidak lama dan hanya sementara. Hidup ini ada akhirnya, yaitu kematian. Sementara kematian merupakan awal dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalaluhu. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Nanti kelak di akhirat
yang halal kita peroleh selama di dunia itu adalah akan menjadi hisab perhitungan nanti di akhirat. Dan yang sesuatu yang perkara yang mengandung keharaman itu akan menjadi siksa buat kita nanti di akhirat. Nauzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walhasil kita jangan terlena sebab kita akan ditanya dengan 5 pertanyaan tadi. Kira-kira sudahkah kita siap menjawabnya? Sudahkah kita memanfaatkan usia, masa muda, harta dan beramal saleh? Belum lagi kita mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat lainnya. Benar apa yang disampaikan Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu perihal kenikmatan yang mewah di dunia. Dan khusus untuk urusan harta, pertanyaannya ada 2. Yaitu dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dipergunakan. Sementara menjawab pertanyaan Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala tidak seperti menjawab pertanyaan manusia sewaktu di dunia. Di dunia kita masih bisa berbelit, sementara di akhirat seluruh anggota tubuh kita akan bicara dan bersaksi akan perbuatan masing-masing. Demikian seperti yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala wa Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami membungkam mulut mereka. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh sebab itu, selaku umat yang beriman, jangan pernah berhenti memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, yakni hari akhirat. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sudahkah kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya? Sudahkah kita tafakur bagaimana mempertanggungjawabkan semua nikmat yang dikaruniakannya? Apakah kita benar-benar ingin selamat dari siksanya? Mari persiapkan dari sekarang, jangan tunggu esok atau lusa. Sebab akhir hayat kita tidak ada yang tahu. Jangan pernah menunda tobat, jangan pernah menunda waktu untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Lakukanlah sekarang selagi sehat, kerjakan sekarang selagi muda, perbuatlah dari sekarang. Mari kita simak lagi dengan seksama firman Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maka berhati-hatilah dalam setiap gerak-gerik dan perbuatan kita, sebab semuanya akan terekam dalam catatan Allah Jalla Jalaluhu. Semua nikmatnya manfaatkanlah sebaik-baiknya di jalan Allah yang diridainya. Berhati-hati pula dalam mencari dan mengusahakan nikmat tersebut, karena sidang Allah pasti nyata. Di sana kita tidak mungkin berdusta dan menyembunyikannya. Ingat, harta kita yang halalnya akan dihisab dan yang haramnya akan disiksa. Pantas saja Nabi Sulaiman alaihi salam terlambat masuk surga gara-gara menghadapi persidangan harta yang dimilikinya. Padahal harta Nabi Sulaiman diperoleh dari jalan halal dan dipakai di jalan yang diridhai Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang terkadang ceroboh dalam mencari harta, entah halal atau haram? Setelah didapatkan kita lupa mensyukurinya. Kemudian saat menggunakannya entah di jalan yang diridhai Allah atau tidak. Simpulannya, kita jangan terlena mengejar dunia hingga melupakan syukur dan pertanggungjawabannya di akhirat. Ikuti aturan Allah jika kita ingin selamat dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Manfaatkan nikmat sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Jangan kita gunakan harta itu di jalan yang dapat mengundang murkanya, sebab itu pula yang akan memperberat persidangan kita di akhirat. Semoga Allah Jalla Jalaluhu wa Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah demi menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ونور قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واخذل من خذل الدين والمسلمين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.